Assalamualaikum Pak Ustadz. Gini aku mau tanya tentang isu yang kayak kemarin di film aku Home Sweet Loan itu yang diangkat tentang Sandwich Generations karena banyak banget ternyata teman-teman yang relate para Gen Z, aku pun termasuk Sandwich Generations, dan yang aku mau tanyain adalah kadang kita tuh sebagai Sandwich Generations yang selalu dimintain tolong, yang harus menanggung segala beban gitu di keluarga. Karena kita juga pengen melindungi diri kita ketika dimintain tolong itu rasanya mungkin kalau dibilang mampu mungkin mampu untuk dibantu, tapi rasanya akan sangat berat gitu loh di kitanya Pak Ustadz. Apakah ketika kita bilang tidak kepada orang yang meminta bantuan kita, dan kita berusaha melindungi diri kita untuk biar tidak mengorbankan diri sendiri, itu adalah dosa atau salah? Mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Aku setuju banget sih dengan sikap dia. Jadi kan ada film adegannya bikin kita gregetan ya. Iya, Ustadz. Kok dia sepahlawan itu sih? Kok dia sekeren itu sih gitu? Kayak kurang realistis aja gitu kan. Dia terlalu keren lah untuk sosok pemeran film itu. Tapi pas di film itu aku ngerasa, nah harusnya gini nih. Kamu nggak harus memaksakan diri gitu. Ada kalanya emang cara nolong kita itu bukan mengiyakan kemauan orang lain, tetapi justru ngasih dia sebuah pelajaran hidup. Jadi Nabi ada kalanya beliau ketika dimintai tolong sama seseorang beliau bantu, ada kalanya beliau nggak membantu dia dengan ngasih apa yang dia minta, tapi ngasih sesuatu yang jadi kayak dia harus effort lagi gitu. Kayak misalnya sederhananya Nabi tuh nanya ke dia, kamu punya apa di rumah? Bukan langsung dikasih makanan atau mungkin modal kerja, tapi ditanya kamu punya apa di rumah. Nggak punya apa-apa ya Rasul, coba kamu ingat-ingat lagi, aku cuma punya kapak doang di rumah, nggak punya apa-apa, nggak ada makan segala macam. Ya udah, coba kamu pakai kapak itu buat nyari kayu di hutan, nanti aku bantuin jualin kayu itu. Akhirnya dia berusaha effort, dia nyari kayu di hutan, terus dia nggak tahu cara jualan kayu kan. Akhirnya Nabi ngajarin cara jualan kayu sampai kemudian dia bisa mandiri. Nah itu kan Nabi sebetulnya bukan mengatakan tidak, tetapi tidak mengiyakan apa yang dia minta ya. Jadi nggak selalu kita harus mengiyakan apa yang orang mau atau bahkan keluarga sekalipun. Tapi bukan berarti juga kita mengatakan tidak sebetulnya. Tinggal kita niatnya apa nih. Kalau niat kita pengen ngasih dia pelajaran, sebetulnya itu bukan mengatakan tidak, tapi lebih kayak kita ngasih sesuatu yang lebih cocok buat dia ketimbang apa yang dia pengenin. Karena ada orang yang selalu datang lagi minta hutang dan selalu berjanji bulan depan aku bayar, dan nyatanya udah bertahun-tahun nggak pernah satupun yang dia bayarkan. Nah dalam kondisi kayak gitu kita harus agak kuat untuk menolak permintaan dia dengan niat untuk ngasih dia pengalaman yang baik buat pertumbuhan spiritual dan emosi dia. Nah, jadi bukan kita mengatakan tidak karena kita nggak peduli, karena kita egois, tapi kita mengatakan tidak justru karena kita pengen memberikan yang lebih baik buat dia. Dalam konteks kayak gini, saya setuju banget sih. Kalau misalnya alasan tidak itu karena emang kita pengen ngasih sesuatu yang baik, atau alasan kedua tidak itu karena emang kita nggak mampu. Nah kalau alasannya juga karena kita nggak mampu, kenapa kita harus memaksakan diri tentang sesuatu yang kita nggak mampu? Jadi mungkin salah satu beban anak-anak sekarang, dia kan people pleasure ya, nggak enakan kan. Nabi tuh orangnya sangat nggak enakan. Nabi tuh sering banget loh. Nanti ada kajian yang pernah saya bahas juga di sharing time. Nabi tuh pernah berkali-kali tuh mau mengatakan tidak tapi nggak enak, sampai kemudian Allah sendiri yang intervensi, Allah yang bilang nggak ke sahabat yang minta sesuatu gitu. Ada sahabat yang bertamu ke rumah Nabi nggak pulang-pulang, Nabi pengen istirahat, nyuruh mereka pulang nggak enak, tapi Nabi diam aja sampai turun ayat suruh mereka pulang. Nah di situ kan pelajarannya bahwa nggak apa-apa loh kamu suruh mereka pulang, cuman Nabi kan perasaannya nggak enakan ya, sehingga Allah ngajarin Nabi cara nggak apa-apa kalau ini masih wajar kamu suruh mereka pulang. Terus ada sahabat yang manggil Nabi itu nggak sabaran dari balik dinding rumah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah jadi kayak panik gitu gara-gara dipanggil-panggil terus dengan suara keras. Allah tegur, kalian kalau panggil Nabi jangan dengan suara teriak-teriak, kasihan Nabi segala macam. Nah itu tuh difahamkan justru dengan ayat Al-Quran.
Berarti kan Allah tuh membolehkan kita untuk memperhatikan juga tentang kondisi kita, keadaan kita, nggak hanya tentang pengen jadi orang baik aja, tapi juga harus memperhatikan hak-hak diri kita sendiri, dan itu wajar dalam Islam. Jadi Kak Yunita, mengenai Kak Luna, Kak Yunita. Boleh apa aja Pak Kak Ustadz? Yunita, aku setuju kalau kita sesekali mengatakan tidak, tapi bukan menolak, lebih kayak menurut kita ini memang lebih baik buat dia. Atau yang kedua, kita mengatakan tidak dengan segala macam diksinya, karena emang kita ngerasa nggak mampu, dan itu akan justru menyakiti diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya dirasa mampu tapi akan berkorban gitu gimana Pak Ustadz? Jadi mampu tapi berat di kita nantinya Bahkan gitu. kita itu sangat kondisional Ah. dan nggak berlaku secara umum harus selalu kayak gitu. Ada orang kayak Abu Bakar, kalau sedekah itu seluruh hartanya. Tapi nggak semua sahabat kayak Abu Bakar kan. Ada yang kayak Umar bersedekah dengan setengah hartanya. Ada yang kayak Utsman dan Abdurrahman bin Auf bersedekah dengan sebagian kecil hartanya, tapi angkanya gede karena orang kaya. Jadi ada yang kayak Abu Bakar, ada yang kayak Umar, ada yang kayak Abdurrahman, dan itu semuanya masing-masing punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita paksakan standar Abu Bakar ke semua orang. Tuh Abu Bakar aja mau loh berkorban dengan semua hartanya. Pertanyaannya, apakah semua sahabat kayak Abu Bakar? Nyatanya nggak juga. Apakah semua orang Ansor itu sampai nggak makan seharian demi ngasih makan orang yang muhajirin? Emang ada orang Ansor yang dia istilahnya isar, dia itu ngasih makan orang muhajirin, orang yang baru berhijrah, sampai dia dan sekeluarga itu nggak makan seharian. Ada yang di level itu, dan Nabi memuji dia, mendoakan dia. Allah ridho sekali kepada orang Ansor ini, sampai direkam di dalam Al-Quran. Tapi Allah dan Rasul nggak pernah menjadikan ini standar umum. Kalian harus kayak gini ya, nggak ada. Itu cuma sebuah inspirasi aja dalam Al-Quran. Jadi bahasanya bahasa inspirasi, bukan bahasa kewajiban. Artinya ada kondisi yang emang kadang-kadang kita belajar berkorban itu perlu buat kedewasaan kita juga. Karena kalau kita nggak pernah mau berkorban, kita nggak pernah dewasa kan. Seorang ayah, dia jadi ayah karena berkorban, ibu berkorban, kakak berkorban, mungkin someday adik berkorban untuk kakak ya. Kalau kita sama sekali nggak mau berkorban, ya nggak akan pernah dewasa. Tapi kalau berkorban terus, mungkin bukan dewasa, jatuhnya kita malah jadi nyulitin diri kita sendiri. Kondisinya sangat spesifik. Wah, Pak Ustadz ini benar-benar insight baru dan sangat menenangkan hati. Pasti teman-teman semua juga seneng banget dengarnya tadi Pak Ustadz. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya.